Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji
kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan sudah tolong kami, Tuhan sudah pelihara kami, Tuhan sudah bela kami, sehingga kami dapat melalui sepanjang hari yang berat, sepanjang hari di mana kami boleh melihat mujizat, kami boleh melihat sukacita, kami boleh melihat damai sejahtera yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Pada malam ini Tuhan, sebelum kami akan beristirahat tidur, sebelum kami akan menutup mata kami dan kami siap untuk bangun di besok hari, kami mau ada bersama dengan Tuhan, merenungkan akan firman-Mu, merenungkan akan kebaikan Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Yalah Roh Kudus, pimpin kami, baharui hati kami, kuatkan kami dengan firman Allah yang hidup. Kami mau membaca kebenaran-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu, berbicaralah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan di malam ini, dan kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca satu pasal di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sepanjang hari kita sudah melalui hari yang berat. Mungkin satu hari ini ada yang bersuka cita. Mungkin satu hari ini dari bangun pagi dan hingga terbenam matahari, kita mengalami masa-masa yang sulit dan sukar. Tetapi perlu kita sadari, kalau kita masih ada sampai malam ini, itu semua karena kasih Tuhan. Itu karena cinta Tuhan. Dia memberikan kekuatan kepada saya dan saudara untuk melalui sepanjang hari yang berat ini, dan pertolongannya tidak pernah berhenti. Kita sudah membaca satu pasal di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-23, di mana Allah sendiri lewat Mazmur yang dituliskan oleh Raja Daud, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Gambaran tentang Allah di dalam kitab Mazmur pasal 23 ini, Mazmur Daud menggambarkan tentang Allah sebagai gembala yang baik. Banyak kali di dalam kehidupan kita, kita sulit menggambarkan pribadi Allah. Seperti apa pribadi Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi lewat Mazmur ini, gambaran Allah bagi Daud itu suatu gambaran
pelajaran yang paling tepat yang dia sudah alami, di mana dia membawa kehidupannya. Dia melihat pribadinya sebagai seorang gembala yang ditulis di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-28. Dia adalah seorang gembala. Seorang gembala yang senantiasa memperhatikan. Seorang gembala yang senantiasa menjaga domba-domba peliharaannya. Yang kadangkala dia melihat ketika posisinya sebagai seorang gembala, tidak pernah dia mengalihkan ataupun membiarkan domba-domba gembalaannya itu sendirian. Tetapi ada kalanya ketika dia melihat posisinya sebagai seorang gembala, dia melihat kadang domba-domba yang dia gembalakan tidak sadar bahwa dia ada dalam pantauan, dia ada dalam perhatian seorang gembala. Dan kadangkala terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara, kita sebagai kawanan dombanya Allah, kadang kita tidak merasa, kadang kita tidak tahu bahwa kita sedang dalam pemeliharaan Tuhan, bahwa mata Tuhan sedang memandang kehidupan kita, bahwa mata Tuhan sedang melihat keadaan kita. Apakah kita dalam keadaan sukacita, Dia terus melihat kita, ataupun kita dalam keadaan persoalan yang berat. Apalagi kita menjalani kehidupan di tahun 2025 ini, banyak orang mengeluh dalam keadaan susah, banyak orang mengeluh dalam keadaan sulit, sukar, berat beban yang dialami. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, persoalan, masalah, tantangan yang kau hadapi tidak pernah luput daripada pemandangan Allah. Dia melihat dengan jelas, Dia memantau dengan jelas, dan Dia siap senantiasa untuk menolong keadaan kita. Seorang gembala tidak akan membiarkan dombanya dicengkram oleh binatang buas, dibunuh oleh binatang buas. Dia akan selalu ada di tempat yang tepat, di mana Dia akan menolong kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Saya akan membacakan ayat ini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Daud adalah manusia biasa yang mengemban tugas sebagai seorang gembala. Dan di dalam kitab Samuel pasal 17 ini dikatakan bahwa dia tidak akan mengizinkan satu ekor dombanya diambil, dicengkram oleh singa ataupun beruang. Dia rela mengorbankan dirinya. Dia rela untuk berkelahi. Dia rela untuk mengorbankan nyawanya untuk menolong dombanya. Dan bahkan di sini dia katakan, "Maka aku akan mengejarnya, menghajarnya,
dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak akan izinkan engkau mati begitu saja. Allah tidak akan biarkan masalah membunuhmu. Allah tidak akan membiarkan kesulitan ekonomi yang sedang engkau hadapi saat ini membunuh imanmu. Dia akan menolong engkau, saya dan saudara, tepat pada waktunya. Tangannya senantiasa siap menolong kita. Dia adalah gembala yang baik, yang senantiasa memperhatikan kehidupan saya dan saudara. Seperti apa yang kita sudah baca di dalam kitab Mazmur tadi. Dengan jelas dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia akan mencukupi segala kebutuhanmu, dan dia akan menolong engkau tepat pada waktunya. Bahkan dia katakan ia akan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Allah akan membela kita, bahkan di hadapan musuh-musuh kita. Dia akan memperlihatkan pertolongannya. Dia akan memberikan hidangan yang tepat, bahkan piala kita penuh melimpah. Hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara melihat ini sulit terjadi, ini sukar terjadi, tetapi Allah yang kita sembah Allah yang ajaib. Dia siap menolong Bapak Ibu Saudara. Malam ini engkau akan beristirahat tidur. Serahkan seluruh kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan masalahmu kepada Tuhan. Serahkan apapun ketakutanmu kepada Tuhan. Dan beristirahatlah dengan tenang, karena Dia menjaga engkau di waktu siang, di waktu malam, di waktu engkau tertidur. Ayat 6 berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nikmati pemeliharaan Tuhan, nikmati kasih setia Tuhan. Percayalah, ketika engkau tertidur, Dia akan memulihkan kekuatanmu. Dia akan memulihkan semangatmu. Dia akan pulihkan imanmu ketika engkau menaruh segala masalah, kekhawatiranmu, ketakutanmu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan Dia akan menolong engkau. Dan besok pagi ketika engkau terbangun, Dia sudah menyiapkan pertolongan, di mana engkau akan terus menang dan terus menang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari sahabat yang dikasihi Tuhan, kita menutup mata kita. Kita merenungkan akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah kita alami, di mana Allah telah menolong kita. Kita mengingat kembali akan kasih kita kepada Tuhan. Pertama kali Allah menyatakan kasih-Nya kepadamu, dan engkau sadar bahwa Allah begitu mengasihimu, dan di situ engkau begitu mencintai Allah, dan di situ engkau begitu mengasihi Dia, dan engkau senantiasa rindu kepadanya.
Terima kasih aku akan tenang di dalam peristirahatan hidupku. Terima kasih aku percaya Engkau akan menjaga aku di sepanjang malam ini. Engkau akan melindungi aku dengan kekuatan-Mu, dengan pasukan malaikat-Mu, sehingga aku bisa beristirahat dalam damai sejahtera, dalam sukacita yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan. Di sepanjang malam yang gelap ini yang akan kita lewati bersama-sama, bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah yang kudus, Allah yang mulia. Rasakan kasih-Nya, rasakan cintanya. Dia adalah gembala yang baik, yang matanya tidak akan tertutup di waktu pagi, di waktu siang, dan di waktu malam. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Rohul Kudus. Sepanjang malam ini kami serahkan peristirahatan tidur kami ke dalam tangan-Mu. Jaga terus kami, lindungi kami, dan bangunkan kami di besok hari dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan, dengan sukacita yang dikerjakan oleh Allah Rohul Kudus, sehingga kami boleh bersemangat lagi melalui hari yang baru yang Tuhan berikan kerjakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus